Tanya, ada Abdul Somad di sini? Gimana jawabnya? Ada Abdul Somad di sini. Maka katakan, Abdul Somad tidak ada di sini. Saya jawab pertanyaan. Apa hukumnya wanita ngetril? Perempuan beraktivitas di luar rumah, apa hukumnya? Dalam Al-Quran dikatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu menetap di rumah. Tapi kemudian ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma, panjang. Kalau pendek Asma, sesak napas. Asma, perempuan ini keluar rumah membawa makanan ternak di atas kepalanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menolongnya, membawakannya pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh beraktivitas di luar rumah. Bukan menurut Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Sokar. Perempuan boleh beraktivitas jadi wanita karir dengan apapun, syaratnya 5. Yang pertama, tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Saya ulangi sekali lagi, perempuan boleh beraktivitas di luar rumah dengan syarat 5. Yang pertama, tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Mana tahu ada perempuan ngetril, ada perempuan mau ngetril, pakai pakaian, habis itu mau kemana? Mau ngetril. Kemana? Ke atas bukit. Rame? Enggak, berdua aja. Itu bukan ngetril itu. Jadi kalau rame-rame seperti ini, ada laki-laki, ada perempuan, maka hukumnya boleh. Yang kedua, kalau dia punya suami, suaminya izin. Suaminya izin. Jangan mentang-mentang ibu ngetril, suaminya diam di rumah. Bang, Mas, aku mau ngetril, kamu pel lantai mandikan anak. Suaminya izin. Dan izinnya itu bukan dengan di bawah tekanan keterpaksaan. Kalau kamu tidak izin, awas. Tidak boleh. Yang ketiga, bahwa dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Bahwa ibu ada yang pakai bedak, pakai bedak, nggak apa-apa. Karena tidak berlebih-lebihan. Yang dimaksud berlebihan itu bedak sampai 2 inci misalnya, sampai berlebih-lebihan. Nah itu. Lagian mau ngetril ngapain berlebih-lebihan? Yang sepantasnya aja, selayaknya aja. Pakai bedak secukupnya warna kulit, karena mungkin terlalu putih. Kalau dia tidak pakai bedak disangka orang mayat. Nah itu boleh. Lalu kemudian yang keempat, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Solek jahiliyah itu maksudnya yang mengundang perhatian. Di zaman Nabi dulu mengundang perhatian, pakai gelang kaki gemerincing, hingga kalau dia jalan gerincing-gerincing semua mata tertuju. Nah, jadi kalau dia pakai selayak sepantasnya. Jadi dia pakai trail selayaknya sepantasnya, supaya dia tidak menjadi pusat perhatian. Hari ini kan tidak ada yang menjadi pusat perhatian. Semua perhatian terpusat kepada saya. Nah, setelah ini baru ke yang lain. Nah, lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa dia la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara lemah gemulai, sehingga ketika dia bersuara lemah gemulai itu yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang yang hatinya ada penyakit, lalu mendengar suara itu dia menjadi error. Jadi kalau dia ngetrail, ya ngetrail aja. Kalau nanti ditanya orang, gimana motornya? Mantap! Gitu. Jangan, gimana motornya? Mantap! Nah, sehingga yang bertahan itu jadi error jadinya. Nah itu, jadi kalau ini syarat. Jadi perempuan boleh beraktivitas di luar rumah, apapun nama aktivitasnya, wanita karir, bisnis, ngetrail, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Yang masih gadis hati-hati, nanti jatuh nggak ada yang mau. Insya Allah yang mau nanti rider-rider yang lain mau, insya Allah. Amin. Nah, yang bilang amin, insya Allah dapat. Apa hukumnya ketika melihat kawan sesama rider terjatuh? Kita tidak langsung membantu, tapi tertawa dulu. Ini namanya bahagia melihat penderitaan orang lain.
Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, berarti kau manusia. Saya ulang sekali lagi. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, berarti engkau manusia. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Oleh sebab itu, kalau kita hanya sekedar kasihan sama orang, itu namanya simpati. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Kita merasakan perasaan orang, namanya empati. Tapi ini kan dalam trail ini, dalam adventure, dalam petualangan, dalam ini ada aturannya. Jadi kalau aturannya memang kita tidak berhenti karena ada tim panitia yang ngurus. Tapi kalau ketawa, kenapa kamu ketawakan dia? Dulu waktu saya jatuh, ketawa dia lebih hebat Pak Ustaz. Ya, oleh sebab itu ini bagian dari persaudaraan, bagian dari berjamaah. Mudah-mudahan kita tidak menyakiti hati orang lain. Ada ketawa yang menyakiti hati, ada ketawa yang lumrah, yang wajar. Apa hukumnya bila ada rider potong jalur tapi bilangnya full track atau finish? Jadi kita ikuti saja aturannya, aturan mainnya. Main sepak bola ada aturan yang sudah dibuat oleh FIFA. FIFA sudah buat aturannya namanya statuta. Dalam olahraga begitu juga, dalam trail begitu juga. Maka siapa yang menipu, siapa yang mempermainkan aturan ini, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hukum rider yang berdusta untuk menyenangkan hati istrinya dengan memberi bingkisan hadiah yang diklaim dapat undian dari event. Jadi pulang ke rumah, beli di jalan, lalu tanya, ini kata dia. 3 boleh berbohong. Ada 3 momen boleh berbohong. Yang pertama, ketika berperang melawan musuh. Misalnya kita terjadi perang dengan Belanda, perang sekali lagi. Tiba-tiba Ustadz Somad ada di dalam. Lalu kemudian datang Belanda bertanya, ada Abdul Somad di sini. Gimana jawabnya? Ada Abdul Somad di sini. Maka katakan, Abdul Somad tidak ada di sini. Ada di dalam, di bawah tempat tidur. Abdul Somad tidak ada di sini. Nah, itu namanya berkhilaf. Yang pertama, ketika dalam keadaan berperang. Yang kedua, ketika sedang mendamaikan orang yang sedang kelahi. Ini orang memang dari dulu, ini rider ini 2 ini memang dari dulu kelahi. Lalu kemudian jatuh yang salah satunya, jatuh. Kemudian yang lain nanya dia nanya ke yang lain, tadi waktu aku jatuh si Anui ketawa nggak? Enggak, dia nggak ada ketawa. Sekalipun dia nggak ketawa. Padahal ini maksudnya ketawa berkali-kali. Itu waktu itu dia tidak sedang bohong. Karena yang ketiga adalah menyenangkan hati pasangan. Itu ini termasuk dia yang ketiga. Jadi boleh menyenangkan hati pasangan. Jadi dia pulang. Apa ini? Ini adalah prestasi. Pokoknya jangan sebut juara turnamen apa, juara grup apa, enggak. Bilang aja ini adalah prestasi. Maksud prestasinya ya prestasi dia bisa beli itu di pasar. Itu namanya hilah. Itu namanya hilah, bukan bohong. Terakhir, Ustadz Somad tolong jelaskan ayat An-Nisa ayat 3. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu ayat pertama. Yang dia tanya ayat ketiga. Sebentar ya, Ustaz buka Quran dulu. Ustaz Somad, ini ada An-Nisa ayat yang ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu, ayat poligami. Kalau kita naik pesawat, terus pramugarinya bilang gini, ladies and gentlemen, all of our passenger, bapak-bapak, ibu-ibu, semua penumpang pesawat, pintu pesawat kita ada 4, 2 di kanan dan 2 di kiri. Tapi yang dibuka ini hanya pintu depan saja.
Tapi ketika terjadi pesawat meledak atau masuk jurang, atau pesawatnya masuk nyemplung ke danau, atau pesawatnya terjadi macam-macam, barulah dibuka pintu 3 ini. Adalah pintu, namanya pintu darurat. Jadi kalau normal-normal aja cukuplah 1 pintu ini aja. Tapi kalau ada pesawat yang mau meledak, boleh dibuka 1 lagi. Insya Allah pesawat belum ada yang mau meledak kan? Paham? Tak usah pikirkan itu, pikirkan motor aja dulu. Ya? Masya Allah, tabarakallah. Itulah pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Nanti kalau ada yang nanya apa kesimpulannya, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Ulang satu lagi, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Takbir, salam 5 waktu. Apa hukumnya istri yang melarang suami ngetrail? Boleh ngetrail dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Boleh ngetrail, tapi belanja trailnya cukup, belanja rumah juga cukup. Boleh ngetrail, tapi sholat 5 waktunya jangan tinggal bang. Boleh ngetrail, tapi makin laju gasmu, gaspol, hatimu makin ingat Allah. Boleh ngetrail, tapi jangan sampai lupa pulang. Jangan semuanya dialaskan ke trail. Sedang di mana? Ngetrail. Di mana? Ngetrail. Lupanya ke Ngitrilawati. Selama masih ikut ada aturan. Itulah gunanya berkomunitas-komunitas ini, karena nanti mungkin dia bersalah, dia keliru, dia tersilap, tapi ada kawan-kawan yang meluruskan. Kalau kawannya lurus. Yang bahaya ini ngetrail sama yang bengkok-bengkok semuanya. Insya Allah kita ini tidak akan mungkin bengkok semuanya. Pasti ada kita ini yang saling meluruskan. Watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap berjamaah, tetap istiqamah, berakhir dengan husnul khatimah. Takbir.